Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherine Aulia Ramadanti. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 8 Golden Rules of Interface Design dan pengaplikasiannya pada aplikasi WPS Office. Alasan saya memilih aplikasi ini karena menawarkan fitur yang lengkap dan kompatibel dengan berbagai format dokumen seperti Word, Excel, dan PowerPoint yang mudah untuk digunakan. Selain itu, WPS Office lebih ringan dan dapat diakses secara gratis, cocok untuk pengguna yang membutuhkan solusi produktivitas tanpa biaya tinggi. Maka dari itu, saya akan mereview apakah aplikasi ini sudah mengikuti Golden Rules of Interface Design. Namun sebelum masuk ke dalam penjelasan 8 Golden Rules, ada baiknya kita mengetahui apa itu WPS Office. Jadi, WPS Office adalah paket aplikasi perkantoran yang dikembangkan oleh Kingsoft, sebuah perusahaan perangkat lunak asal Tiongkok. WPS adalah singkatan dari Writer, Presentation, dan Spreadsheets yang masing-masing merujuk pada aplikasi pengolah kata, aplikasi presentasi, dan aplikasi spreadsheet atau lembar kerja. Mirip dengan Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel. Fungsi utama WPS Office adalah membantu pengguna dalam mengerjakan berbagai tugas perkantoran atau akademis, seperti menulis dokumen, membuat presentasi, serta mengolah data dan angka dalam format spreadsheet. Rules yang pertama adalah berusaha konsisten. Konsistensi dilakukan pada urutan tindakan perintah dan istilah yang digunakan pada form panel serta layar bantuan. Bisa kita lihat pada tampilan aplikasi ini, di mana dari segi layout, jenis font, ukuran font, posisi gambar, dan tulisan konsisten memberikan tampilan yang sama sehingga pengguna merasa nyaman ketika melihat tampilan tersebut. Lalu, rules yang kedua memungkinkan pengguna untuk menggunakan shortcut. Ada kebutuhan dari pengguna yang sudah ahli untuk meningkatkan kecepatan interaksi, sehingga diperlukan singkatan, tombol fungsi, perintah tersembunyi, dan fasilitas makro. Contoh shortcut pada aplikasi WPS Office ini seperti pada bagian kiri layar. Terdapat beberapa menu shortcut yang mana dapat mempermudah kita mengakses fitur-fitur tertentu. Contoh shortcut lain pada aplikasi WPS Office ini juga terdapat pada bagian akun. Terdapat 7 shortcut yang mana juga dapat mempermudah kita mengakses fitur-fitur tertentu. Rules yang ketiga, memberikan umpan balik informatif. Untuk setiap tindakan operator, sebaiknya disertakan suatu sistem umpan balik. Misalnya, muncul suatu suara ketika salah menekan tombol pada waktu input data atau muncul pesan kesalahannya. Contoh pengaplikasiannya pada aplikasi WPS Office adalah saat kita hendak login ke WPS Office, maka kita harus mengetikkan username dan password. Namun apabila ada yang salah, maka kita akan mendapatkan pesan bahwa username atau password yang kita masukkan salah, dan kita disuruh mengetikkan ulang username dan password kita. Seperti ini. Rules yang keempat, merancang dialog untuk menghasilkan suatu penutupan. Umpan balik yang informatif akan memberikan indikasi penutupan bahwa cara yang dilakukan sudah benar dan dapat mempersiapkan kelompok tindakan berikutnya. Contohnya adalah saat kita mengklik alat pada bagian ini, maka kita akan diarahkan ke alat untuk pembuatan dokumen seperti alat PDF, pemindai gambar,
alat sekolah, dan pemroses dokumen. Rules yang kelima, memberikan penanganan kesalahan yang sederhana. Sedapat mungkin, sistem dirancang sehingga pengguna tidak dapat melakukan kesalahan fatal. Jika kesalahan terjadi, sistem dapat mendeteksi kesalahan dengan cepat dan memberikan mekanisme yang sederhana dan mudah dipahami untuk penanganan kesalahan. Contoh pengaplikasiannya pada aplikasi WPS Office adalah ketika kita mengetik sesuatu pada dokumen, terdapat beberapa kesalahan pengetikan atau typo. Nah, rules yang keenam adalah mudah kembali ke tindakan sebelumnya. Hal ini dapat mengurangi kekhawatiran pengguna karena pengguna mengetahui kesalahan yang dilakukan dapat dibatalkan sehingga pengguna tidak takut untuk mengeksplorasi pilihan-pilihan lain yang belum bisa digunakan. Contohnya adalah ketika kita ingin memperbaiki ketikan yang typo, caranya adalah dengan mengklik undo pada bagian ini. Lalu kita dapat memperbaiki ketikan yang typo tadi. Rules yang ketujuh, mendukung tempat pengendali internal. Pengguna ingin menjadi pengontrol sistem dan sistem akan merespon tindakan yang dilakukan pengguna daripada pengguna merasa bahwa sistem mengontrol pengguna. Contohnya adalah pengguna dapat memperbarui informasi pribadi seperti nama ataupun foto profil seperti ini. Rules yang kedelapan atau rules yang terakhir adalah mengurangi beban ingatan jangka pendek. Keterbatasan ingatan manusia membutuhkan tampilan yang sederhana atau banyak tampilan halaman yang sebaiknya disatukan, serta diberikan cukup waktu pelatihan untuk kode dan urutan tindakan. Contohnya adalah pada bagian alat, pengguna dengan mudah menemukan fitur yang mereka butuhkan tanpa harus mengingat banyak detail. Menu dan alat yang sering digunakan dikelompokkan dalam tab yang jelas, sehingga pengguna dapat fokus pada tugas yang mereka kerjakan tanpa merasa kewalahan oleh informasi yang berlebihan. Menurut saya, aplikasi WPS Office cukup mudah digunakan oleh penggunanya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sajikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.